من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saya terima kasih Allah. Di sini ada pertanyaan yang berkaitan dengan hikmah sururiyah dan berkaitan pula dengan tokoh-tokohnya dan orang-orangnya. Ditanyakan di sini dari mulai Abu Qatadah, Abu Haidar, Eli Jawas, Abu Nida, Abu Rafi Kufran, Yusuf Ba'isa, Abdurrahman Abdul Khaliq, Abdul Harith Arifin, Abdul Hakim Attad dan lain-lainnya. Dan kemudian ditanyakan pula tentang masalah As-Safwah, At-Turas, Al-Irsyad dan lain-lain. Tentunya lebih tepat kalau saya jawab dari belakang dulu, dari organisasinya dulu, dan lebih bagus lagi kalau saya menerangkan pada antum tentang fikrahnya dulu, yakni fikrah sururiyah dulu. Yang namanya sururiyah diambil dari kata-kata surur atau diambil dari nama seseorang, yaitu Muhammad Surur Naif Zainal Abidin. Muhammad Surur adalah seorang yang tadinya Ikhwanul Muslimin, kemudian dia keluar dari IM dan kemudian mengaku salaf. Orang yang sejenis Muhammad Surur ini banyak, seperti Abdurrahman Abdul Khaliq, itu pun dari Ikhwanul Muslimin, kemudian keluar dan kemudian menyiarkan dirinya sebagai salaf atau mengaku salaf. Orang-orang jenis ini mereka keluar dari IM, keluar dari harakah Ikhwanul Muslimin atau partai politik Ikhwanul Muslimin, atau keluar dari kelompok firqah Ikhwanul Muslimin dan menyatakan taubat, saya keluar dan saya taubat. Seperti juga Muhammad Qutb, itu juga mengaku keluar dan kembali pada salaf. Tetapi dalam perjalanan mereka yang katanya mau kembali kepada salaf, ternyata mereka masih memiliki fikrah ikhwaniyah, fikrahnya Ikhwanul Muslimin, ada prinsip cara berpikir Ikhwanul Muslimin. Yang tentunya kita harus tahu bahwasanya prinsip Ikhwanul Muslimin ini berarti, atau prinsip sururiyah ini berarti sama dengan prinsipnya Ikhwanul Muslimin semuanya, hanya beda istilah saja. Apa yang dikatakan oleh para Ikhwanul Muslimin diucapkan pula oleh sururiyin dengan cara dan bentuk istilah yang berbeda, tapi intinya sama. Maka kalau begitu sururiyah sama dengan ikhwaniyah, dan kita perlu menerangkan tentang Ikhwanul Muslimin itu sendiri. Ikhwanul Muslimin, prinsip bid'ah mereka yang menjadikan mereka tersesat, yang menjadikan mereka menjadi kelompok sempalan yang keluar dari garis Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah karena mereka memiliki prinsip nata'awan fi mattafaqna wa na'tadir ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Kata mereka, kita saling kerjasama apa yang kita sepakati pada apa yang kita sepakati, dan kita saling menghormati, saling memaklumi apa yang kita berbeda. Ini prinsip IM. Saya ulangi, nata'awan fi mattafaqna, kita saling kerjasama, saling bantu membantu dalam apa yang kita sama, kita sepakati, dan kita
memaklumi, hormat menghormati apa yang kita berbeda. Dengan prinsip ini, Ikhwanul Muslimin tidak menganggap ada ahli bid'ah sama sekali. Semuanya kawan, tidak ada lawan. Ahli bid'ah, mereka sama-sama sholat dengan kita, maka kita tolong menolong dengan apa yang kita sepakati. Mereka sama-sama mengucapkan pokoknya apa yang sama kita kerjasama. Yang berbeda kita hormat menghormati. Ini IN. Sehingga Hasan al-Banna, kemudian siapa lagi, Turabi, dan sekian banyak tokoh-tokoh mereka, terutama pimpinannya, selalu berusaha untuk menggabungkan, menyatukan antara sunnah dengan syiah. Dan mereka menyiarkan yel-yel, la syarqiyah, la gharbiyah, la sunnah, wa la syiah, islamiyah, kata mereka. Itu yel-yel yang mereka dengungkan dengan anasyid, dengan nyanyi, dengan ikrar. Tidak timur, tidak barat, tidak sunni, tidak syiah, yang penting Islam, kata mereka. Ini prinsip mereka. Kemudian ditebarkan kepada masyarakat, kalian jangan ribut terus, sudahlah, jangan saling menyalahkan semuanya. Apakah dia adalah salaf, apakah dia sufi, apakah dia mu'tazili, apakah dia syiah, apakah dia syiah, semuanya adalah saudara, semua muslimin. Apa yang kita sama, kita tolong menolong. Apa yang kita berbeda, kita saling menghormati. Kalau begitu, ini sepintas kilas perkaranya agak masuk akal, iya ya. Kalau nggak gini kita nggak bisa bersatu. Sepintas kilas kalau berpikirnya dari otak saja, dari perasaan saja. Padahal kata para ulama, prinsip ini akan menentukan agama secara keseluruhan. Dan prinsip ini berarti akan menggugurkan amar ma'ruf nahi munkar. Mau mengingkari kebid'ahan, jangan ya, apa kita berbeda kita hormati, jangan disalahkan mereka. Sehingga tidak ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan berarti membolehkan manusia untuk berjalan di jalan bid'ah manapun. Ini sudah jelas sesatnya. Sehingga di dalam Ikhwanul Muslimin, dalam harokahnya atau di dalam partainya, jangan kamu kira mereka itu sama statusnya atau pikirannya atau akidahnya, macam-macam. Di kalangan Ikhwanul Muslimin ada sufi, ada syiah, ada semua ahli bidah, kecuali salafi ada. Kenapa? Yang salafi dalam masalah akidah pun prinsipnya tetap prinsip Ikhwan, prinsip akidahnya katanya salaf, katanya, tetapi tetap menghormati ahli bidah. Dan ternyata inilah yang dikatakan sururiyin. Dalam akidah katanya mempelajari akidah kita salaf, katanya. Tetapi prinsipnya sama. Sesama ahli bid'ah pun kita harus saling hormat menghormati dan sebagainya. Ini prinsip utamanya. Namun sekarang ketika orang-orang yang keluar dari IN tadi, Muhammad Surur, apa Abdurrahman Abdul Khaliq, apa Muhammad Qutub dan sebagainya, yang keluar dari IN dan menyatakan IN itu salah, sesat, kami kembali kepada salaf. Ternyata mereka mengajarkan akidah salaf, mengajarkan akidah salaf, sehingga sama dengan salafiyin dalam masalah ini. Tetapi ternyata dia tetap mengatakan bahwa ahlu bid'ah pun punya kebaikan. Jadi jangan kita musuhi 100%. Mereka juga punya kebaikan. Kita bisa ambil kebaikan dari mana saja. Nah, dilihat kalimat mereka juga punya kebaikan, kita bisa ambil kebaikan dari mana saja. Itu sebenarnya terjemahan, ya, terjemahan dari apa yang dikatakan oleh Ikhwanul Muslimin persis, yaitu kita saling hormat menghormati. Inilah yang kemudian jadi masalah. Akhirnya segala macam orang-orang yang tadi keluar dari IN, yang kemudian dielulukan sebagai orang yang taubat, masya Allah, sebagai seorang salafi sekarang, ternyata warnanya kok lama-kelamaan agak berbeda, kok aneh, kok agak berbeda. Jadi ketika tambah jauh kelihatan berpisahnya antara para ulama ahlu sunnah wal jamaah salafiyun dengan tokoh-tokoh mereka ini kelihatan berbeda, terus begitu. Kemudian dalam sikap juga terhadap pemerintah juga berbeda, mulai kelihatan berbeda. Dan dalam masalah politik juga kelihatan berbeda, bahwa mereka sama seperti Ikhwanul Muslimin. Sekali lagi, sama, cuma istilah-istilahnya yang berbeda. Mereka mengatakan pentingnya, ini Ikhwanul Muslimin, mengatakan pentingnya thaqafah Islamiyah. Thaqafah Islamiyah adalah wawasan. Kata Ikhwanul Muslimin, kita ini jangan terpaku dengan kitab wa sunnah saja, tapi tidak mengerti situasi dan kondisi politik yang ada. Kita harus ikut menyaksikan
situasi dan kondisi politik supaya kita bisa bersikap dan kita bisa berjuang dengan jihad politik. Itu IM, terang-terangan dia mengatakan jihad politik. Ya. Makanya banyak istilahnya dipakai oleh para politikus sekarang ini. Ada jihad politik, ada apa segala macam itu. Itu karena diantaranya mereka terbawa dengan tokoh-tokoh IM di dalam Partai Keadilan dan sejenisnya. Kemudian dalam mereka sudah keluar dari IM, ternyata fikrah itu tetap ada. Walaupun mereka sekarang bahasanya agak ganti dengan bahasa fiqhul waqi'. Salman Audah, Ait al-Qarni, kemudian siapa lagi tokoh-tokohnya, Muhammad Suruh dan sebagainya, semuanya mengeluh-elukan jangan kitab sunnah, tapi tidak tahu kita keadaan lingkungan kita, lingkungan, situasi dan kondisi kita tidak tahu. Kita harus tahu, kita harus belajar satu ilmu namanya fiqhul waqi', memahami kenyataan yang terjadi. Sama kok dengan yang tadi. Kalau tadi dengan istilah thaqafah, sekarang dengan istilah fiqhul waqi'. Abdurrahman Abdul Khalid ketika fiqhul waqi' ini dibahas oleh para ulama, lain lagi dia istilahnya, bukan fiqhul waqi', tapi sekali 3 uang. Persis kata Abdurrahman Abdul Khalid, kita dalam memahami, dalam berdakwah ini, selain ini kita harus punya sifatul asr. Ini istilahnya Abdurrahman Abdul Khalid, sifatul asr. Apa sifatul asr? Al-asriyah, kata dia. Dengan gaya bahasa sana dia bilang asriyah. Kita harus tahu al-asriyah, yakni keadaan, situasi dan kondisi politik yang ada. Sama ternyata. Dan ingat, bukan berarti ahlu sunnah wal jamaah dan para ulama'nya bukan berarti menentang perlunya fiqhul waqi' atau thaqafah atau sifatul asr. Bukan menolak perlunya, perlu. Tetapi itu adalah perkara yang di bawah dan di bawahnya, dan hukumnya hanya fardu kifayah. Bukan harus, apalagi wajib, apalagi diutamakan di atas ilmu-ilmu lain. Ini mereka menggembar-gemborkan dengan keras, dan mereka mengangkat setinggi-tingginya ilmu besar, ilmu yang tinggi, yaitu fiqhul waqi', sifatul asriyah dan seterusnya. Kenapa sih? Ada apa sih? Kok mereka menggembar-gemborkan itu? Sama dengan salaf mereka loh ya, yang tidak soleh, yaitu ikhwanul muslimin. Sama, yaitu ingin mengangkat tokohnya tapi tidak punya ilmu yang menonjol. Mau mengangkat tokohnya ini, kita mengangkat Sayyid Qutb. Dari sisi apa? Ilmunya dia ahli bidang apa? Ibnu Katsir terkenal dalam bidang tafsir, maka dikatakan ahli tafsir dan seterusnya. Kemudian para ulama, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, fuqaha, faqih, Masya Allah. Dan para ulama terkenal ilmu mereka sehingga ada disebut dengan faqih, ada disebut dengan muhaddits seperti Syekh Al-Albani, ada disebut dengan apa lagi, mufassir, ahli tafsir dan seterusnya. Lah mereka mau mengangkat tokoh-tokohnya ini, mau mengangkat Sayyid Qutb. Ini mau dimasukkan ke golongan mana? Para mufassirin bukan ahli tafsir. Mau digolongkan kepada muhadditsin bukan ahli hadis. Mau digolongkan kepada fuqaha bukan ahli fiqh. Ini ahlinya apa? Mereka muncul ide. Ini orang walaupun dalam masalah itu dia tidak menonjol, tapi dia punya ilmu yang penting, yaitu dia memahami situasi dan kondisi politik dan situasi dan kondisi masyarakat dan sebagainya. Ini ahli ini orang. Jadi kita harus angkat fiqhul waqi'. Jadi kata Syekh Rabi dan kata para ulama lainnya mengatakan bahwa istilah ilmu fiqhul waqi' itu dia untuk mengangkat tokoh-tokohnya. Jadi dia pun alim minal ulama. Oh, ahli di bidang apa? Ahli di bidang fiqhul waqi'. Jadi kamu ngerti ya, fiqh syariah, fiqh ahkam, ini fiqh waqi'. Dan subhanallah, ini diikuti oleh para sururiyin. Di antaranya haddatsana Umar Jawas dengan sanad menyampaikan kepada saya Umar Jawas, dan dia thiqah. Ya, kenal kan Umar Jawas yang di Jember? Dia mengatakan, qala sami'tu, saya mendengar Malik, siapa itu namanya? Abdul Malik. Abdul Malik ini seorang sururi yang pernah belajar di Riyadh sama tokoh sururi di sana, namanya Abdul Karim. Ya. Yang ini nanti turunannya
bikin pondok Alam Sunnah di Bogor dan bikin pondok As-Sunnah di Cirebon. Ini bilangnya bahwasanya ulama itu ada dua. Ada ulama syumul, ada ulama takhusus. Dan ada sanad lain. Sanadnya saya dengar dari Yahya Ba'adil. Yahya Ba'adil ini kakaknya Yazid Ba'adil, Jember. Dia pulang dari, ini sanadnya lebih ali. Dia pulang dari Riyadh, duduk sepesawat ternyata ketemu dengan Abdul Karim. Abdul Karim ini tokoh yang tadi itu. Setelah tanya jawab, dia masih belum kenal betul siapa dia. Terus cerita tentang, saya kenal ketemu orang namanya Abdul Karim gini dari. Hah? Itu ketemu? Ngomong apa dia? Dia bilang katanya ulama itu ada dua. Ada ulama takhusus, ada ulama syumul. Ulama takhusus itu ulama dalam bidang fikih, ya fikih saja. Ahli tafsir, tafsir saja. Ada hadis, hadis saja, tapi nggak ngerti yang lain. Adapun ulama syamil, ulama lengkap. Ulama syamil itu ulama lengkap adalah ulama yang mengerti semuanya itu dan mengerti pula fiqhul waqi'. Jadi siapa yang dimaksud itu nggak tanya. Iya, saya nggak tanya. Coba tanya, Anda bilang. Sebenarnya kalau ditanya, nanti yang dimaksud takhusus itu saya tadi hadis tok, Syekh bin Bas. Nah, karena sudah diucapkan dalam majlis-majlis lain, mereka bilang begitu. Syekh bin Bas itu ngerti apa tentang politik begitu. Mereka itu ngerti apa, sehingga mereka percuma, fatwanya nggak diterima. Jadi mereka menganggap ulama yang syumul itu adalah Qardawi, Muhammad Ghazali, Said Qutb dan sebagainya itu tadi. Lengkap. Karena dia mengikuti situasi dan kondisi. Sedangkan ulama-ulama tadi itu ulama khusus itu saja di bidangnya. Sehingga kata orang ini, kalau kita mau bertanya tentang fatwa tentang politik, jangan sama mereka. Jangan tanya dengan mereka. Fatwanya nggak bisa diterima karena mereka nggak ngerti fiqhul waqi'. Karena mereka nggak ngerti sifatul asr. Karena mereka nggak ngerti apalagi tadi saqafah. Jadi tanyanya sama. Akhirnya ditulislah buku oleh Muhammad Khalaf. Judul bukunya Dalilut Talibah, bimbingan untuk pelajar putri. Isinya ketika masalah ahkam dan semuanya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang nulis, apa yang didukil tulisannya Syekh. Habis itu ada tanya jawab dalam masalah dakwah, dijawab oleh Salman bin Fahd Al-Auda. Ini menunjukkan prinsipnya dia. Prinsipnya Muhammad Khalaf, pendiri As-Safwah. Nah, terjawab As-Safwah. Jadi dia nulis buku itu dan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nggak tahu judulnya apa dalam bahasa Indonesia. Itu isinya begitu. Kalau masalah fikih, Syekh, tapi masalah dakwah nggak terima Syekh. Salman Al-Auda yang lebih mengerti fikih waqi'. Inilah model Suri. Dan kemudian apakah itu Ikhwanul Muslimin ataupun Suriyin ataupun nanti ada nama lain lagi, muncul lagi jenis lagi yang sama dengan itu, maka mereka semuanya prinsipnya sama, bahwa mereka nanti akan menjauhkan para salafiyin dari ulamanya, dan kemudian mereka berusaha untuk mentakrib antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Maka akan melihat satu-satu tokoh-tokoh tadi itu bagaimana keadaannya, bagaimana ia dijawas dengan tokoh-tokoh Dewan Dakwah dan tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin, bagaimana Yusuf Isa dengan Salim Bajri yang Mu'tazilah, yang menolak hadis Sahih Bukhari dengan mengatakan jangan taklid dengan Bukhari. Itu tetap jalan dengan Yusuf Isa sekarang. Apalagi bukti yang lebih besar daripada itu, kita kemarin ketemu dalam keadaan terpaksa dengan ahli bidah itu, gemeternya sampai hari ini belum hilang. Natubu ilallah. Karena masalah kemarin sampai kita bubarkan laskar jihad yang demikian sudah besar, bubarkan karena masalah yang tadi itu tadi, yang kita takuti. Bagaimana kita bergaul dengan ahli bidah? Tidak, coret, silang, habis. Masa-masa itu kita tutup. Kalau sampai jihad membawa kita kepada pergaulan dengan ahli bidah seperti itu, tidak ada jihad-jihadan batil. Benar, kan begitu. Ini tidak dalam keadaan jihad atau bukan jihad, bukan dalam perjuangan, bukan dalam perang, bukan dalam apapun. Sama mereka ahlan-ahlanan, bikin acara bersama, bikin pertemuan bersama dan seterusnya.
Dan kemudian baru sekarang setelah kita jawab berapa tokoh Muhammad Sururnya, kemudian siapa tadi Abdurrahman Abdul Khalidnya, dan kemudian Salman Auda, kemudian Abdul Karim Al-Kathiri dari Riyadh. Nah ini mereka kemudian dari sisi politiknya mereka membolehkan untuk masuk dalam parlemen atau masuk dalam partai-partai. Tidak mesti di antara mereka sudah nyampe pada marhalah ini. Di antara mereka masih marhalah yang satu atau kedua, ada sudah ketiga, ada sudah keempat gitu. Tetapi ciri yang umum adalah yang tadi, yaitu mereka bergampang-gampang dengan ahlul bid'ah, meremehkan ahlul bid'ah. Dalam arti meremehkan itu mengeremehkan bahayanya, ya. Bukan meremehkan dalam arti kita mengecilkan, ya. Jelas kita juga mengecilkan mereka. Tetapi yang dimaksud mereka menganggap remeh bahayanya ahlul bid'ah. Nah, mereka juga punya kebaikan, mereka juga punya suatu kelebihan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengambil ilmu dari mana saja. Jangan lihat siapa yang berbicara, lihat ucapannya bagaimana. Jadi kita ucapannya yang kita lihat, orang yang ngomongnya siapa saja, ahli bid'ah atau ahli sunnah, gitu. Ini sudah terucap dari Yusuf saya tanya. Entah dari yang lain saya belum tahu. Maka mereka ini ternyata ada turunannya. Abdul Karim Al-Kathiri, turunannya dia membiayai bikin pondok di Al-Sunnah dan di Cirebon ini As-Sunnah. Kemudian Abdurrahman Abdul Khalid, pengarang, membiayai, membantu, ngirimkan orangnya, ya. Dan datang ke Tengaran. Jadi sudah tidak bisa diingkari lagi, ya. Tidak bisa diingkari lagi kalau mereka ini grupnya Abdurrahman Abdul Khalid yang sudah dibantah oleh para ulama, bukan satu dua ulama, para ulama. Termasuk Syekh Mukbil yang di Yaman atau Syekh Rabi yang di Saudi yang berjauh-jauhan, dua-duanya membantah Abdurrahman Abdul Khalid. Demikian pula ulama yang lain, banyak. Ini datang ke Indonesia, ke Tengaran itu disambut, dikasih tempat dan dibikin daurah oleh Yusuf Othman Isa, yang sebenarnya masih termasuk nisan saya, anaknya paman saya. Seperti itu, datang, dikasih tempat, dikasih kesempatan untuk bicara, kemudian bicara, diundang semua para dai. Waktu itu kita sudah tahu keadaan Abdurrahman bin Khalid, tetapi ada berita dia taubat, menulis surat kepada Syekh bin Baz, pernyataan taubatnya. Maka waktu itu saya akan menyuruh saya, katanya dia sudah coba kalian, betulkah sudah taubat? Maka saya hadir dalam keadaan bertanya-tanya, benar sudah taubat atau tidak? Saya duduk, dia berbicara. Ini dai semua nih, dai kumpul semua, Abu Nida ada, Saleh Suhaidi ada, siapa lagi, semua ya, Yusuf yang undangnya, yang punya acara, semuanya ada situ. Ahmad Faiz ada, lengkap, Abu Haidar ada. Kemudian berbicara, dia tanya, Syekh, bagaimana mengatakan Yusuf Qaradawi dengan Yusuf Al-Qurazi? Apa boleh itu? Yusuf Qaradawi maksudnya mau menyalahkan Syekh Ja'far yang menjuluki Yusuf Qaradawi dengan Yusuf Al-Qurazi. Abdurrahman bin Khalid ngamuk besar, saya sampai tenang, dibela mati-matian Yusuf Qaradawi. Asla hayatahu fid da'wah, ini saya dengar sendiri. Ini tidak pakai sanad. Sami'tu, tinggal kalian percaya sama saya atau tidak. Asma'u bi udunaya, saya mendengar dengan dua telinga ini. Dia mengatakan asna hayatahu fid da'wah. Yusuf Qaradawi ini menghabiskan umurnya dalam dakwah, kemudian kamu celah seperti itu. Wallahi hadat adalah perbuatan khawarij, kata dia. Khawarij itu kafir, kemudian disebutkan tentang kafirnya khawarij. Satu pembelaannya terhadap Qaradawi mati-matian, padahal Qaradawi adalah aqlani, ya. Sampai Syekh Mukbil menulis kitab Iskatu Kalbil Awi fi raddi ala Yusuf Qaradawi, mendiamkan anjing yang menggonggong, sebagai bantahan kepada Yusuf Qaradawi. Disebutkan Iskatu Kalbil Awi fi raddi ala Yusuf Qaradawi. Ini dibela mati-matian sama Abdurrahman bin Khalid. Dan kemudian yang pertama itu, yang kedua dia mengkafirkan khawarij, padahal Ali bin Abi Thalib sendiri mengatakan minal kufri farru,
Justru dari kekufuran mereka lari, kata Ibnu Abi Thalib. Ketika ada yang mengatakan kufar, tidak. Justru dari kekufuran mereka lari. Mereka takut kafir sampai ekstrim, sampai melampaui ke atas. Kemudian yang ketiga, celaannya terhadap salafi di situ. Memang salafi ini tuh kaku, dan seterusnya. Wallahi, demi Allah, saya mengeluarkan air mata waktu itu, nangis. Kenapa? Bukan hanya ucapan Abdurrahman Abdul Khalid yang bejat, tapi dengan senyum-senyumnya para duat. Kenapa kok mereka senyum-senyum melihat ucapan yang kayak gini nih? Melihat ini kenapa? Saleh Suhaidi, kemudian Abu Nida dan sebagainya, seakan-akan tidak ada masalah dan merasa menang, bisa mengalahkan Syekh dan Ustaz Muhammad. Nah, kena gitu, seakan-akan begitu. Senyum-senyum dengan jawaban Qardawi sampai begini-gini, saya mengalahkan katanya. Ajib. Ini juga yang membuat kita sedih. Maka ini dosanya Yusuf Isa menyebarkan kesesatan melalui Abdurrahman Abdul Khalik dan mengundang orang-orangnya. Maka dai itu pulang itu akan disampaikan kepada murid-muridnya. Itu pengarang. Dan juga termasuk turunannya dari Abdurrahman Abdul Khalik adalah karena dia pemimpin organisasi dana bantuan, yayasan dana bantuan Ihya Turaf, maka dia pun mengucurkan dananya kepada berbagai macam pihak untuk menjadi sorongnya, diantaranya Abu Rida CS di Jogja yang kemudian bikin pondoknya Tabin Bas apa-apa, kemudian yang di Solo Imam Bukhari dan seterusnya. Kemudian juga dibiayai untuk menerbitkan majalah As-Sunnah, Al-Furqan. Kalau Al-Furqan persis dengan bukunya mereka. Mereka punya majalah Al-Furqan, majalahnya mereka, Surya Abdurrahman Abdul Khalik, Abdurrahman Yun. Kemudian yang ketiga, turunannya dari Muhammad Surur. Muhammad Surur punya yayasan di London, Birmingham. Punya yayasan, namanya yayasan apa itu? Al-Muntada. Grupnya, kalau bukan Muhammad Sururnya, grupnya, ya. Grupnya di situ. Kemudian menerbitkan majalah, namanya majalahnya As-Sunnah, sama dengan Solo, majalahnya As-Sunnah. Kemudian As-Sunnah ini pertama dipuji oleh masyarakat karena biasa. Sururin biasa, pertama dia tulis yang bagus-bagus, salafin, semua salaf. Lihat, wah bagus. Habis itu mulai bergeser kepada apa yang mereka mau, sampai pada titik puncaknya ucapan mereka yang jahat kepada ulama, yaitu mengatakan bahwa tauhid itu bermacam-macam. Ini kata Muhammad Surur di dalam majalah As-Sunnah. Tauhid itu bertingkat-tingkat. Tauhid yang paling tinggi adalah Clinton, dan sebentar lagi Bush katanya, menunjukkan kalau mereka tahu fikir wakil. Jadi Clinton itu pastinya tidak akan diganti oleh Bush. Padahal belum diganti wakil. Clinton dan sebentar lagi Bush. Itu tauhid yang paling tingginya. Dan tauhid tingkat keduanya adalah para pimpinan negara-negara Arab. Pimpinan negara Arab apa semuanya kufar, atau kufar semua, atau tidak ada yang kufar? Kok dikatakan tauhid itu sudah lebih dari kafir sudah. Dikatakan tauhid yang berikutnya adalah para pimpinan dan raja-raja Arab. Karena apa? Karena mereka menyembah tauhid Bush atau Clinton ini tadi. Mereka kiblatnya adalah ke Gedung Putih, bukan ke Ka'bah katanya. Termasuk Raja Saudi yang dimaksud. Dan kemudian tingkatan yang ketiga dari tauhid adalah para ulama-ulama Arab ini masuk Saudi, kelihatan, yaitu yang mencarikan fatwa untuk para tauhid-tauhidnya. Kalau tauhidnya pengen halal, maka mereka mencarikan fatwa untuk menghalalkannya. Kalau tauhidnya minta diharamkan, maka mereka mengumpulkan dalil-dalil untuk mengharamkannya. Kalau mereka sedang bertikai dengan Iran, maka para ulama-ulama ini mengumpulkan keterangan tentang jeleknya Syiah di Iran. Jelas kan maksudnya kemana, walaupun disebutnya Arab, tapi jelas maksudnya adalah
Saudiin, dan berarti ulamanya ada ulama yang kita kenal, apakah Syekh bin Baz atau Syekh Utsaimin, itu yang dimaksud, dan lain-lainnya. Karena mereka yang menjelaskan tentang sesatnya Syiah. Kalau berseteru dengan Iran, maka ulama ini rame-rame memberikan dalil tentang jeleknya Syiah. Kalau berseteru dengan Irak, nah ini sudah mulai dekat, karena waktu kejadian Irak itu baru, maka mereka rame-rame mencarikan dalil tentang jeleknya Ba'athi, partai Ba'ath dan seterusnya, sosialisme. Mereka ini adalah para penjilat-penjilat munafiqun, katanya. Dengan tulisan inilah hancur as-sunnah dan grupnya, sampai para ulama semuanya membantah dengan keras. Habis sudah, ditahdzir. Setelah ditahdzir, sebagaimana biasanya, mereka selalu ganti pakaian. Kalau tahdzir ganti pakaian, itu biasa. Maka mereka kemudian mengatakan, wah itu memang sudah itu jelek, sudah itu ekstrim, dan sebagainya. Kita bikin yayasan baru, namanya nama baru, bikin majalah-majalah baru. Yayasannya namanya Al-Muntada, majalahnya adalah Al-Bayan. Setelah ditahdzir, sebagaimana biasanya, mereka selalu ganti pakaian. Kalau tahdzir ganti pakaian, itu biasa. Maka mereka kemudian mengatakan, wah itu memang sudah itu jelek, sudah itu ekstrim, dan sebagainya. Kita bikin yayasan baru, namanya nama baru, bikin majalah-majalah baru. Yayasannya namanya Al-Muntada, majalahnya adalah Al-Bayan. Bukan lagi as-sunnah tapi Al-Bayan. Sehingga salafiyin di sana, salafiyin di Saudi, kalau sedang menjelekkan Suriyin, bilangnya lakumul bayan was sunnah walanal kitab was sunnah, kata dia. Kamu itu punyanya Al-Bayan dan as-sunnah, kalau kami berpegang dengan kitab dan sunnah. Maksudnya Al-Bayan dan sunnah artinya majalah Al-Bayan dan kemudian as-sunnah. Dan majalah Al-Bayan ini, Muntada London ini, kemudian membuat cabang di Indonesia. Dan ini tidak pakai sanad lagi, karena saya langsung yang waktu itu diajak untuk mendirikan. Dan saya tidak tahu waktu itu, sama sekali nggak ngerti. Karena seperti biasa mengaku salaf. Saya tidak pernah dengar nama Muntada sama sekali, wala di London, wala di Indonesia, wala dimanapun, nggak paham. Makanan apa itu? Ya, nggak tahu. Orangnya kita dakwah salafi di Indonesia perlu dikasih dukungan dan sebagainya, kita perlu bikin yayasan dan bantuan untuk membantu salafiyin, tapi bikin mendirikan. Saya termasuk pendirinya, namanya Al-Muntada, persis sama dengan apa yang di London. Jadi jangan pura-pura, kita hubungan itu, jangan pura-pura. Saksi matanya masih hidup sekarang, bahwa itu namanya Al-Muntada, persis dengan apa yang di London. Kemudian dalam keadaan saya masih di situ, diganti As-Safa. Kok diganti As-Safa? Kok saya nggak ikut rapat dan sebagainya? Udah, mereka minta kita ganti nama. Selalu setiap ada keputusan apa, kita tidak bisa punya pendapat. Padahal kita pendiri waktu itu. Tetapi semua keputusan, Muhammad Khalaf bilang, Muhammad Khalaf yang bawah, mereka apa dia istilahkan dengan ashabi. Sahabat-sahabat komentar begini, sahabat-sahabat komentar begini. Siapa? Saya berpikir berarti ini ada atasannya, berarti ini adalah cabang dari sana, gitu. Sampai kemudian saya datang kepada Syekh Rabi waktu saya tugas di Qasim, di Unaiza. Saya ada kesempatan ke Madinah, mampir ke tempat Syekh Rabi, tanya langsung tentang As-Safa. Dulunya namanya Al-Muntada, iya, terus ganti As-Safa. Al-Muntada sama dengan yang di London, Syekh, katanya begini-begini, kita terangkan. Kalau itu betul dari mereka, lihat nanti, mereka akan menjadi penghalang pertama dakwah salafiyah, kata Syekh Rabi. Sehingga dengan itu, setelah itu saya tidak kembali lagi ke As-Safa abadan abidina, ya. Dan saya bukan pendirinya As-Safa, alhamdulillah. Karena dulu kita mendirikan waktu itu Al-Muntada, dan kemudian dirubah sendiri oleh mereka, diganti dan entah, tidak ngerti lagi saya waktu itu, sudah lain sama sekali. Dan di dalamnya, waktu saya di situ aja sudah pernah kita tegur adanya orang dari IM. Ini orang konsul, nah kita tarik supaya jadi salafi gitu. Ini sampai hari ini dia masih tetap orang Lampung waktu itu. Dai Ikhwani di Lampung digaji oleh As-Safa. Kenapa tahu?
Ya karena waktu itu sekolah sama saya orang itu di Lipianya, dan tahu betul dia ini IM. Sehingga khonifidina azakumullah, sudah ada 3 jalur. Jalurnya Abdul Kalim Mimi yang nyampainya ke Mimi. Ke sudah bukan Mimi? Hah? Iya. Itu ke jalurnya ke Alam Sunnah dan ke Sunnah Salafon, dan kemudian Abdurrahman Abdul Khalik ke Tengaran, dan kemudian ke Jogja dan Solo itu Abu Nida dan Ahmad Faiz. Kemudian Muhammad Sururnya ini langsung dengan As-Sunnah dan Al-Bayanya masuk ke Safwah, masuk ke misalnya dari As-Safwah, dan kemudian dari As-Safwah ini disebarkanlah majalah Al-Bayan tadi, dan itu terang-terangan bundelnya Al-Bayan di As-Safwah itu lengkap dan disebarkan ke seluruh Indonesia, termasuk ke Solo, ke grupnya Asmas Faiz dan ke grupnya Abu Nida, termasuk di sini yang dikirimi. Entah itu yang saya ketahui waktu itu atas sekarang masih berlanjut atau tidak. Kemudian ternyata mereka juga membantu dana kepada segala macam ahli bid'ah, termasuk ngeruki yang jelas-jelas seperti itu. Ya, ini pemikiran NII. Kalaupun apakah asli apa pecahan saya nggak tahu. Pokoknya pemikirannya seperti itu, pemikiran Khawarij, KKB, Khawarij Jawa Baru. Itu dibantu sampai kita tegur. Tapi itu dalam keadaan masih ditegur sama kita, apalagi sudah setelah diboykot, setelah ditahdir, mungkin tambah bebas mereka. Dia alasan enggak, kita nggak menyumbang gerakan mereka, kita hanya menyumbang kitab. Jadi menyumbang kitab itu supaya mereka baca kitab. Ternyata ketika ada seorang yang ke sana melihat ada gedung baru, gedung perpustakaan bertingkat, gedung besar. Tanah ini dibangun dari mana dananya? Dikasih sama As-Safwah. Ternyata bukan buku, tapi dikasih betul-betul bangunan yang alasannya perpustakaan. Ini juga dari kedustaan dia, membangun masjidnya Ahlul Bid'ah. Ditanya, ada As-Safwah, dan Yazid Jawas mengatakan As-Safwah itu Salafi kok. Padahal tadinya ketika dia masih sama kita mengatakan bahwa As-Safwah itu Ikhwani, Sururi. Tapi ketika dia sudah bersama mereka, sudah meninggalkan Salafiyin, terus omongannya sudah lain. Ya itu Salafiyin, apa bilang begitu. Jalur apa lagi yang belum saya sebut? Sudah ya? Dari As-Safwah mereka menyebarkan kepada di antaranya yang dibangun oleh As-Safwah dengan dai-dainya, dengan biayanya dari A sampai Z adalah pondoknya Asmuji di Cilacap. Bahkan sampai diadakan daurah yang pengajar-pengajarnya diambil dari grupnya mereka, dari Sururiyin di Riyadh. Asli orang Arab datang mengajarkan bagaimana ikhwan muslimin, ada bagaimana pemikiran-pemikiran Sururiyin diajarkan kepada mereka, yang juga dibantu oleh As-Safwah. Dan sampai diadakan daurah, yang isi daurahnya IM Arab ini. Bayangkan, IM Indonesia aja bahaya, apalagi IM Arab yang biasa pakai bahasa Arab dan pakai dalil-dalil ya. Itu adalah Al-Murafiq Kufran klasik, yang sampai Sururiyinnya sendiri yang hadir itu mengatakan, kok yang isinya ikhwan ya gitu. Tahu mereka yang isinya ikhwan muslimin, yang menyampaikan anak Jogja dari anak buahnya Punida yang di Jogja, yang pernah di Pakistan, Abu siapa itu yang mengatakan iya memang di antara mereka ada ikhwan katanya. Bayangkan, bukan lagi seluruh ikhwan yang isi, karena masalah fulus, dikasih mobil, dikasih daurah, dikasih bangunan, apalagi. Dan ini rasanya sudah terjawab, atau paling tidak sudah tersebut semuanya rangkaiannya, dan orang-orangnya juga kan. Berarti Rafiq Kufran sudah, Yusuf Isa sudah kamu tahu, Abu Nida sudah tersinggung. Siapa lagi? Nah, Abu Haidar sampai dengan As-Safwah, karena juga bekerjasama dengan As-Safwah sampai sekarang. Bahkan As-Safwah bikin cabang di Bandung. Abu Haidar saya ngurus.
Nah, adapun Abdul Hakim Abjad itu dari satu sisi lebih parah dari mereka, dari sisi lain sama saja, yaitu bahwasanya dia ini dari satu sisi lebih parah karena dia otodidak dan tidak jelas belajarnya. Ini sehingga lebih parah, banyak menjawab dengan sesuatu yang tadi pikirannya sendiri. Dia memang dengan hadis, tetapi hadisnya kemudian diterangkan oleh dia dengan pikirannya sendiri, sehingga terlalu berbahaya, mengerikan, sampai dia melepas hijab ketika kajian. Tidak ada, mana hijab itu? Jadi akhwat tidak pakai hijab dengan ikhwan. Kemudian dia mentertawakan gamis. Ini istihza bi sunnah, ya, memperolok-olokkan sunnah. Keras sekali hukumnya dalam Islam. Sururian yang tadi itu nggak sampai separah ini. Dia mengatakan bahwa teman-teman yang pakai jubah itu dengan pakai rok, katanya. Ada apa kalau pakai rok? Kayak perempuan. Maksudnya mau membantah. Kalau kamu mengatakan ini kan sunnah, dia akan bantah bahwa itu bukan sunnah gitu. Pengen menonjolkan ilmunya. Ini saya tahu. Dengan cara memperolok-olokkan sunnah. Padahal kalaupun itu adalah jibiliyah, karena paling sedikitnya jibiliyah. Jibiliyah itu artinya sesuatu yang dipakai oleh Rasulullah SAW, tetapi tidak dianjurkan pada umatnya dan bukan termasuk yang sunnah misalnya. Itu pun para ulama mengatakan tidak boleh diperolok-olokkan. Kenapa? Kalau diperolok-olokkan berarti memperolokkan apa yang dipakai Rasul. Ada azim, besar sekali di sisi Allah. Ini kurang ajarannya Abdul Hakim ini disebabkan karena dia menafsirkan seananya sendiri dan memahami seananya sendiri. Tafsirnya dengan kultu. Saya katakan begitu. Iya. Di dalam riwayat ini dan saya katakan, seakan-akan dia sudah sedudukan seperti ulama. Padahal dari mana dia belajarnya? Ini yang jadi masalah, sehingga banyak yang disaksikan oleh teman-teman yang memang perlu diteliti lagi. Itu banyak berita-berita tentang Abdul Hakim yang dia ngobrol dengan perempuan tanpa hijab sama sekali, kalau selama panjang pakai kaos ketat, ngobrol di hadapan Allah, ditegur, saya sebenarnya masih hati. Terus juga dia masih merokok, kemudian juga dia masih sering musbil. Itu kan diangkat karena musbil. Masih pakai bantolon karena dia mencela gamis, maka dia sendiri pakai celana ketat, pakai celana bantolon, yang sampai disebutkan oleh Syekh Yahya Al-Hajuri di Yaman ketika kami kan Abdul Hakim, siapa terangkan ini Abdul Hakim Abdul. Jadi khonafidina azakumullah, untuk selebihnya adalah kalian harus mengkaji kitab-kitab bagaimana sikap para ulama terhadap ahli bidah. Kenapa? Karena nanti yang inilah yang paling ditakuti oleh sururiyin. Kalau saja di sini ada 10 orang hadir 100 orang, di antara mereka ada sururi, tapi kita tidak tahu yang mana. Kamu ajarkan kitab-kitab manhaj, nanti sururi ini akan gelisah panas kayak ruqyah, kayak jin ruqyah. Iya, timba lari, timba membantah, protes, wahimah dia bingung, atau kalau yang paling baiknya baru sadar saat itu. Alhamdulillah kalau bisa. Sehingga kajian manhaj ini lebih penting. Atau khususnya, bukan manhaj, karena manhaj ini luas sekali. Kitab-kitab para ulama semuanya manhaj. Kitab-kitab yang berbicara tentang sikap ahli sunnah terhadap ahli bidah. Nanti kita akan melihat betapa jahatnya tokoh-tokoh yang ditanyakan tadi ini. Jahat sangat. Para ulama sedemikian kerasnya terhadap ahli bidah dan hati-hatinya sampai memperingatkan umat akibat dari mereka. Ini malah mengatakan tidak apa-apa, mereka punya kebaikan, sehingga kelihatan 180 derajat antara para ulama dengan sururiyin ini. Ya, setelah kita membaca seperti apakah kitabnya Lamudurul Mansur, ya, atau kitab yang baru ini saya dapatkan ijma' para ulama tentang tahdzir dari ahli bidah. Terus kitab bahkan sesungguhnya setiap kitab-kitab para ulama yang berbicara tentang manhaj sunnah itu selalu ada bab khusus, bab wajibnya kita menjauhi ahli bidah. Ada mesti hampir setiap kitab as-sunnahnya al-Barbahari ada
keterangan tentang masalah itu. Kemudian Abu Uthman As-Sabuni, apa itu? Aqidatus Salaf Ashabul Hadits, ada bab itu. Bab bahwa ciri Ahlussunnah adalah benci dengan ahli bid'ah dan menjauhi ahli bid'ah dan mentahdir ahli bid'ah. Ini ada dalam Syarh Sunnah, dalam Aqidatus Salaf Ashabul Hadits. Kemudian rahimahumullah, kemudian kitab Syariah Al-Ajurri, kemudian kitab Manhaj Pengajiannya Ibnu Battah. Itu semuanya ada yang menunjukkan mereka semuanya sepakat untuk memperingatkan umat dari ahli bid'ah dan mentahdir ahli bid'ah, membenci mereka, menghajar mereka, memboikot mereka dan tidak bermajlis dengan mereka. Itu sepakat. Sehingga apa yang mereka sebarkan dari prinsip-prinsip ikhwaniyah dan sururiyah ini adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan sunnah Rasulullah SAW dan bertentangan 180 derajat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.